Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya. Jadi untuk lahan ini yang kemarin kena penyakit kuning ya, padinya di lahan ini punya penyakit kuning. Jadi sekarang kami tanami tembakau ya. Jadi seperti ini baru tanam ya. Baru tanam mungkin sekitar usia 4 atau 5 hari ya. Jadi saya tidak terlalu tahu pasti karena ini yang menanam itu bukan saya sendiri, tapi orang yang biasa bekerja di sawah ini dengan sistem bagi hasil ya. Sistem bagi hasil yaitu nanti bagi hasilnya 50-50. Jadi seperti itu. Jadi kondisinya seperti ini. Ini tanam tembakau. Jadi di kondisi musim yang tidak menentu seperti sekarang ini, kita tanam tembakau tapi tidak terlalu banyak ya, cuma satu peta ini. Jadi kondisinya seperti ini. Jadi tanam tembakau itu biasanya benihnya dicabut. Jadi ditanam, disemai di tanah, terus dicabut pagi hari, terus sore harinya baru ditanam seperti ini. Jadi sama kayak tanam seperti pindah tanam padi ya. Jadi tidak disemai seperti di polybag atau apa, tapi langsung ditanam di tanah, cabut terus ditanam. Ditanam lagi di lahan seperti ini. Jadi pengolahan lahannya seperti ini aja. Jadi bekas lahan padi terus dibalik dengan mesin, terus dibuat alur-alur seperti ini. Guratan-guratan seperti ini. Jadi memanjang seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi tanam tembakau ini itu bukan hanya kita berharap dari penghasilan ya, tapi tanam tembakau itu juga salah satu cara untuk menjaga kualitas tanah supaya tetap stabil atau tetap baik ya. Karena apabila kita tanam satu jenis tanaman itu terus menerus, itu kualitas tanah akan menurun ya. Jadi misalnya contoh, untuk lahan ini misalnya setiap tahun itu kita tanam padi 3 kali seperti itu kan, padi terus-terusan, nanti lambat laun itu hasil dari tanam padi itu atau produksinya itu akan lama-lama semakin menurun. Biasanya rata-rata 8 kintal, nanti setelah 2 atau 3 tahun turun jadi 6 kintal, 2-3 tahun turun jadi 4 kintal. Jadi seperti itu. Apalagi jadi apabila kita tanam satu jenis tanaman terus-menerus di lahan yang sama, itu kualitas tanah itu akan menurun. Jadi makanya di sini kita siasati, jadi 2 kali tanam padi, 1 kali tanam tembakau atau 1 kali tanam jagung. Jadi untuk menjaga kualitas tanah atau keasaman ya, pH itu biar supaya tidak terlalu turun. Jadi seperti itu ya teman-teman, berdasarkan pengalaman saya seperti itu. Jadi untuk penelitian secara ilmiah atau secara teori, mungkin teman-teman lebih tahu, nanti bisa komen di kolom komentar ya. Jadi berdasarkan pengalaman kami atau pengalaman saya di sini bertani, jadi seperti itu ya. Jadi kami tidak terus-terusan menanam padi. Jadi diselang-seling ya, 2 kali padi, 1 kali tembakau atau 1 kali jagung. Jadi seperti itu. Atau 1 kali cabai. Tapi yang lebih menguntungkan untuk lahan yang kecil seperti ini, lahan yang tidak terlalu luas, itu sekitar 1.500 meter persegi, itu tembakau ya teman-teman. Apabila kalau nanam jagung tuh hasilnya sedikit, apalagi jagung murah ya. Seperti itu. Jadi kondisinya seperti ini. Jadi tanam tembakau itu bukan melulu soal penghasilan atau soal cuan ya, tapi untuk menjaga kualitas tanah supaya tetap stabil dan tetap terjaga. Ini saya tanamnya agak mundur ya. Kami sih tanamnya agak mundur karena sebelumnya ini masih padi ya. Jadi nunggu panen padi dulu baru ditanami tembakau. Apalagi cuaca itu biasanya kami petani di sini tanam sekitar bulan 5 ya, pertengahan bulan 5. Tapi dari bulan 5 sampai sekarang pun tuh masih ada hujan ya, dan hujannya pun cukup deras, jadi cukup mengganggu untuk tanam tembakau ya. Jadi seperti ini, kalau kena hujan terus-terusan biasanya mati ya, seperti ini, kering atau layu ya. Jadi tanam tembakau itu tidak boleh terkena air terus-terusan, jadi dia akan layu.
Ini yang sudah besar tapi ini punya orang. Ini gara-gara dia terkena hujan terus-terusan, jadi akhirnya pertumbuhannya itu lambat ya. Jadi tanam tembakau itu sama sekali tidak boleh tergenang air. Sama seperti tanam jagung ya. Kalau tergenang air biasanya relatif kecil ya jagungnya, tidak besar. Jadi untuk lahan ini ditanami tembakau, sistemnya adalah bagi hasil yaitu 50-50. Jadi 50% ya nanti hasilnya. Jadi hasilnya berapa nanti langsung dibagi dua. Jadi saya menyiapkan lahannya, terus si pekerja menyiapkan tenaga kerja, bahan, dan lain-lainnya ya. Jadi saya cukup lahan aja, nanti hasilnya dibagi dua, 50-50. Untuk lebih jelasnya nanti saya bikinkan video terpisah ya. Di kondisinya seperti ini. Jadi di Bondowoso, ini di Kabupaten Bondowoso itu kalau sudah musim kering seperti ini itu banyak tanam tembakau ya. Jadi contohnya di bawah ini sudah cukup besar, ini cukup bagus juga ya. Cuman perkembangannya tetap terhambat ya karena kondisi cuaca yang tidak stabil. Ya harusnya ini usia sudah sekitar 1 bulan enggak. Itu seharusnya sudah lebih besar daripada ini ya. Cuman petani sini itu belum berani untuk memberikan pupuk yang berlebih karena curah hujan yang masih tinggi ya. Apabila pupuknya berlebih, dengan curah hujan tinggi nanti daunnya akan layu ya. Daun yang besar itu akan layu dan kering. Jadi rusak jadinya. Makanya dibiarkan dulu, nanti kalau misalnya curah hujan sudah berkurang atau mungkin sudah tidak hujan, nanti baru dikasih pupuk tabur ya. Biasanya tembakau itu semakin banyak pupuk semakin bagus ya. Jadi lahan bekas tanam tembakau seperti ini, itu kalau misalnya kita tanami padi itu sangat bagus sekali padinya. Makanya untuk padi-padi yang tidak tahan terhadap pupuk, contohnya seperti Ciherang, terus Cakrabuana, terus Mekongga, dan lain-lain seperti itu biasanya akan mati leher gabuk ya, meskipun sudah kita kasih pencegahan jamur ya. Tapi kalau misalnya terkena hujan terus-terusan, dia cenderung mati leher. Seperti itu. Jadi potensi gagal panennya sangat tinggi. Jadi bibit apa yang sangat sesuai untuk lahan bekas tembakau ini adalah bibit Inpari 32. Jadi sudah tidak bisa ditawar ya. Inpari 32, Sintanur, atau IR66. Tapi IR66 ini sulit sekarang sudah ya, bibitnya sulit. Yang paling mudah adalah Inpari 32. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya bekas tembakau seperti ini, terus setelah tembakau ini kita tanami Inpari 32, itu hasilnya biasanya bagus ya. Dengan pemupukan yang minimal, hasilnya cenderung bagus. Ini longsor ya, karena hujan terus-terusan akhirnya tanahnya longsor, dan ini cukup tinggi ya, cukup longsor seperti ini. Kondisinya seperti ini. Ini sore hari ya, sore hari di sawah dengan ditemani suara-suara orang ngaji dari masjid, dari musola. Suaranya seperti ini ya, ada perbukitan seperti itu, dan ya mungkin sebentar lagi juga akan sunset. Jadi menikmati sunset di sawah itu sangat indah sekali teman-teman. Jadi kami ke sawah itu bukan cuman soal hasil ya, tapi juga soal merefresh kepala supaya tidak terlalu stres memikirkan pekerjaan kantor. Seperti ini ya, ini sudah mulai hidup ya tembakaunya. Seperti ini sudah mulai hidup, alhamdulillah. Ini sudah tinggal perawatan rutin, dan terus nanti pemupukannya biasanya itu awal-awal seperti ini usia seminggu ya, sekitar seminggu itu nanti dipupuk kocor ya, pakai jurigen itu, dikocor namanya, pupuk kocor. Jadi belum pupuk tabur ya, karena kalau kasih pupuk tabur ini biasanya tidak kuat ya, biasanya mati, kering. Jadi untuk awal-awal ini akan dipupuk kocor dulu. Ini sebenarnya cukup bagus ya,
rata-rata semua hidup, tidak ada yang mati. Alhamdulillah. Ya semoga hasil ini bagus, karena ya teman-teman tahu semua panen yang Cakrabuana 05 itu gagal total ya. Jadi rata-rata penghasilannya biasanya 3,5 atau minimal lah 3,2 ton sampai 3,5 ton atau 4 ton, itu cuma dapat 8 kuintal, bayangkan. Jadi saat itu saya stres ya, makanya lama saya tidak bikin video. Jadi ini setelah lahan tembakau ini pasti nanti akan saya tanami Impari 32 ya, pasti itu sudah. Dan untuk lahan yang luas kemarin bekas Cakrabuana 05 itu saya tanami tidak jadi ditanami tembakau karena beberapa isu ya, seperti contohnya gudang garam infonya sudah tidak mengambil tembakau lagi, dan juga jarum juga infonya juga tidak mengambil tembakau. Jadinya kami di sini saya tidak ngambil resiko untuk terlalu banyak tanam tembakau ya. Jadi untuk lahan yang ada 4 petak luas itu yang ditanam Cakrabuana 05 itu saya tanami padi lagi, yaitu Impari 32. Juga karena hal cuaca ya. Jadi cuaca ini biasanya bulan 5 akhir sampai bulan 6 akhir itu sudah kering ya. Sudah tidak ada hujan, ada mungkin 1-2 kali hujan-hujan gerimis seperti itu, tapi sekarang masih cenderung hujan ya. Kemarin aja masih hujan deras di sini. Ini kondisinya sudah segar ya, tembakunya sudah segar. Oke, cukup sekian. Tunggu update video selanjutnya. Nanti tembakau ini meskipun bukan saya sendiri yang tanam, tapi yang pekerja, nah, saya cuman bagi hasil, nanti tetap akan saya update ya perkembangannya seperti apa. Jadi seperti itu. Dan juga nanti akan ada video tentang hasil panen Impari 32 yang lahan yang satunya. Oke, sekian. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan disebarkan ke seluruh sosial media teman-teman punya. Semakin banyak yang komen di channel ini, semakin bagus akan perkembangan channel ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.